Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahman Ardana dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 2506120769. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu soalnya nomor 1, analisis faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis. Bagaimana peran media digital dan algoritma dalam bentuk alternatif yang bersifat fragmentatis. Yang pertama ada faktor histori, yaitu warisan kolonialisme. Identitas bangsa Indonesia lahir dari konstruksi politik kolonial. Lihat konsep Imagined Communities Management Anderson. Yang kedua, faktor sosial, pluralitas identitas sosial. Generasi muda lebih sering mengidentifikasi diri melalui komunitas subkultur, K-pop, gamer, fandom tertentu. Yang ketiga, faktor teknologis, akses global tanpa filter. Internet mempercepat perbandingan antara kondisi lokal dan global. Yang keempat, peran media digital dan algoritma. Algoritma sebagai pembentuk ruang identitas. Selanjutnya, fragmentasi identitas. Alih-alih satu narasi besar, brand naratif tentang bangsa media digital melahirkan identitas kecil yang terfragmentasi, gender, etnis, fandom, dan gaya hidup. Selanjutnya nomor 2, bagaimana pendapat tentang relevansi. Apakah dua konsep ini mampu menjadi social glue? Jika ya, bagaimana menghidupkan kembali secara autentik? Yalah, di sini saya menjawab relevansi. Secara nilai, keduanya tetap kompatibel dengan demokrasi, multikultur, solidaritas, keadilan, gotong royong. Problemnya adalah defisit identitas dan cara implementasi yang lama, lebih sebagai doktrin daripada praktik keseharian warga. Cara menghidupkan kembali tanpa dogma. Yang pertama ada medium dan metrit. Yang kedua, kaitkan dengan isu kontemporer. Yang ketiga, bangun jembatan lintas ruang gema. Yang keempat, CEO creation dengan kreator digital. Selanjutnya ada nomor 3, kritik kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat inklusif atau justru sentralistik? Berikan contoh konkret. Adalah saya menjawabnya kurikulum pendidikan masih normatif. Yang kedua, kampanye nasional, slogan bangga buatannya terkesan konsumtif, ekonomis. Yang ketiga, kebijakan budaya cenderung Jawa sentris. Yaitu selanjutnya contoh konkret, pemaksaan seragam nasional dalam sekolah yang seragamnya justru menekan ekspresi keragaman lokal. Yang keempat, soal keempat, rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik. Jelaskan dasar filosofis, target, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan. Di sini saya ngambil nama programnya Identitas Indonesia Kita, Ruang Bersama Keragaman. Filosofinya identitas bangsa lahir bukan dari penyeragaman. Selanjutnya target sasaran generasi muda, SMP sampai mahasiswa. Strategi implementasi, platform digital interaktif. Selanjutnya ada festival budaya keliling yang tidak hanya menampilkan tarian, integrasi dalam kurikulum, indikator keberhasilan, partisipasi lintas daerah, survei peningkatan rasa bangga, dan produksi karya kolaboratif lintas identitas seperti film, musik, startup. Yang kelima, apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya benar-benar ada? Atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Baiklah Pak, di sini secara teori semua bangsa adalah imagined political communities Anderson, bukan berarti fiktif, melainkan realitas sosial yang diproduksi terus-menerus lewat media, institusi, dan praktik keseharian. Di era jaringan, Chastel, kekuatan atau imunitas identitas nasional bergantung pada kemampuan merangkum keragaman dalam bentuk proyek bersama yang relevan, bukan dalam keseragaman simbolik. Karena itu, keberagaman adalah aset jika dan hanya di arsitektur institusi dan media menghadiahi kolaborasi lintas identitas, bukan memonetisasi polarisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.